Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi dhamina sa'adati fid dunya wal akhirah waliman amana wa amila sholihan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat kudrah serta inayahnya kita semua masih bisa melakukan berbagai aktivitas ibadah kita, yang mana dengan kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, kita bisa melakukan ibadah yang hubungannya langsung kepada Allah serta hablum minan nas yang berhubungan kepada manusia. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, dalam kajian Jumat ketiga dari kajian online Jumat PC Persatuan Islam Kecamatan Cipedes, di sini saya dipercaya untuk menyampaikan materi tentang kalender Islam global. Nah, tentunya ini sudah tidak asing lagi mungkin di mata kita mengenai perbedaan penanggalan, perbedaan penentuan awal bulan yang sering kali kita temui setiap awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, ataupun ketika menentukan 10 Zulhijjah. Perbedaan ini terasa sangat sangat penting sekali untuk dipecahkan. Di antaranya karena permasalahan ini udah 15 abad ya. 15 abad kita mengalami permasalahan perbedaan dalam penentuan awal bulan Ramadan. Tentu kalau di kalangan para petinggi ormas istilahnya yang berada di atas mereka yang paham terhadap ilmu falak, ini tidak jadi masalah. Tetapi kalau kita lihat ke bawah, ya, kepada para jamaahnya gitu, kadang ini menjadi suatu masalah yang besar ketika perbedaan dalam penentuan hari ibadah ini menjadi sebuah masalah yang harus kita pecahkan. Nah, mungkin muncul pertanyaan, apakah ada yang salah dengan kalender Islam? Ada istilahnya sebuah guyonan yang mengatakan mungkin perbedaan kalender dalam kalender Islam itu dikarenakan bumi itu bulat, sehingga ada sebagian yang diterangi oleh matahari dalam arti waktu siang dan sebagian lagi gelap dalam arti waktu malam. Andaikan katanya ya bumi itu datar, mungkin kita semua akan mempunyai tanggal yang sama. Tidak ada perbedaan dalam penentuan awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal ataupun ketika Zulhijjah. Nah, maka ini kasus-kasus yang sering muncul terutama di negara kita. Sebelum ke negara lain, misalnya negara kita dulu. Negara Indonesia itu dengan notabene penduduk muslim terbesar di dunia, itu ternyata mempunyai segudang hari raya gitu. Ya, sampai ke istilahnya dalam satu minggu itu full hari raya gitu dari setiap ormas. Di tahun 1429 itu menurut data ya di kita di Indonesia, untuk hari raya itu dimulai dari hari Jumat sampai hari Selasa dengan berbeda-beda ormas. Ada yang lebarannya hari Jumat, ada yang lebarannya hari Sabtu ya, sampai hari Selasa, 5 hari full kita lebaran. Terus kemudian di tahun 1432 Hijriah itu sampai ke 4 hari kita semua melaksanakan hari raya. Di antaranya dari hari Senin sampai hari Kamis. Nah, mungkin kita juga pernah merasakan perbedaan tersebut. Ketika ibu-ibu sudah ramai istilahnya menyiapkan untuk lebaran besok, ternyata lebarannya ditunda. Dikarenakan apa? Hilal belum terlihat. Sehingga yang tadinya sudah siap-siap, opor ayam sudah siap, ya ternyata itu harus ditunda sampai ke istilahnya opor ayam itu basi. Nah, ini menjadi bahan guyonan. Agamanya sama, kitabnya sama, gitu. Kenapa kok dalam perhitungan penentuan awal bulan berbeda? Nah, di Indonesia secara umum kita sudah mengenal apa yang namanya ilmu hisab dan ilmu ru'yat sebagai dasar penentuan awal bulan ya. Nah, kalau diurutkan itu menjadi 4 ya. Pertama ada ru'yat bil fi'li.
Ini yang sampai sekarang masih dipegang teguh ya oleh ormas terbesar kita, Nahdlatul Ulama, yang mana menentukan awal bulan itu harus dengan ru'yat. Ya, harus melihat hilal terlihat atau tidak. Walaupun sekarang kemajuan zaman sudah semakin pesat, hisab sudah bisa digunakan sebenarnya, tetapi tetap karena perintah Rasul, istilahnya apa, sumu li ru'yatihi wabtiru li ru'yatihi, maka ru'yat bil fi'li tetap perlu dijadikan sebagai pedoman utama dalam penentuan awal bulan Ramadan. Kemudian yang kedua ada hisab urfi. Nah, hisab urfi itu berdasarkan apa? Pergerakan bulan secara rata-rata. Bukan berdasarkan pada ijtima ke ijtima lagi, tapi pergerakan bulan secara rata-rata. Nah, ini digunakan oleh suku Aboge, ya, Islam Jawa, atau juga Arba'iyah dan juga Homsiyah. Nah, mereka menggunakan hisab urfi, yang mana kalau menurut istilahnya apa, ijtima ini tidak bisa dipakai sebagai pedoman untuk penentuan awal bulan. Kemudian yang ketiga ada hisab hakiki. Nah, di hisab hakiki juga terbagi kepada 3 bagian. Nah, hisab hakiki itu artinya pergerakan bulan dihitung dari ijtima sampai ijtima lagi. Ijtima itu artinya berkumpulnya matahari, bumi dan juga bulan, atau matahari, bulan dan juga bumi, itu sebutnya ijtima. Yang mana ini menandakan akhir dari suatu bulan yang akan maju ke bulan berikutnya atau bulan baru. Nah, di hisab hakiki terbagi pada 2, ada hisab hakiki takribi, ada hisab hakiki tahkiki, sama hisab hakiki kontemporer. Nah, kalau hisab hakiki takribi itu berdasarkan pada istilahnya apa, perkiraan ijtima, berdasarkan sifatnya, kurang dan lebihnya. Kemudian kalau hisab hakiki bitahkik atau hisab hakiki tahkiki, ini berdasarkan pada ilmu ukur atau trigonometri, segitiga bola. Sedangkan kalau hisab kontemporer sama seperti hisab hakiki bitahkik atau tahkiki, yang mana perhitungannya berdasarkan kepada ilmu ukur atau trigonometri, ya, segitiga bola itu, tapi ditambah dengan data astronomis yang terus-terusan diperbaharui. Nah, ini di kita ya, dalam hisab saja bisa berbeda, karena masing-masing hisab yang digunakan itu juga menentukan pada akurasi. Misalnya kalau di pesantren-pesantren Persatuan Islam, kita masih mempelajari hisab hakiki takribi ya, belum ke hisab hakiki bitahkik, karena istilahnya ini disesuaikan dengan daya tangkap anak untuk tingkat dasar atau tingkat mu'alimin. Itu cukup dengan hisab hakiki takribi, karena kalau menggunakan bitahkik itu akan sangat sulit sekali untuk mereka, walaupun tidak menutup kemungkinan di beberapa pesantren yang sudah maju itu sudah menggunakan hisab hakiki bitahkik. Kemudian yang keempat ada juga yang menggunakan perpaduan hisab dan ru'yat. Jadi selain ru'yat bil fi'li, ada hisab urfi, hisab hakiki, ada juga yang menggunakan perpaduan di antara keduanya. Nah, ini yang digunakan oleh pemerintah. Jadi selain hisab, ru'yat tetap diutamakan. Makanya setiap penentuan awal bulan Ramadan, kita sering menyaksikan di televisi ya, ada yang namanya sidang isbat. Nah, ini selain berdasarkan pada hisab, tapi juga berdasarkan pada hasil ru'yat. Ada nggak peru'yat yang melihat bahwa hilal sudah nampak? Kalau ada, walaupun hasil hisab menentukan ru'yat tidak bisa dilihat, tapi ternyata di lapangan ada yang melihat hilal misalnya, gitunya para peru'yat melihat hilal, maka ditentukan bahwa besok tanggal 1. Karena tetap yang diutamakan sebagai pedoman utama itu bukan hisab tetapi ru'yat. Kemudian dalam kriteria penentuan awal bulan ini yang menjadi masalah di negara kita, ini sampai 12 kriteria yang digunakan. Pertama, ada yang menggunakan kriteria sesudah terjadinya ijtima. Ya, jadi kriteria ba'da ijtima. Yang kedua ada kriteria ijtima qoblal ghurub. Terus yang ketiga ada kriteria ijtima qoblal fajri, sebelum fajar. Yang keempat ada kriteria ijtima qoblal ghurub dengan posisi hilal di atas ufuk hakiki. Ada juga kriteria ijtima qoblal ghurub dengan posisi hilal di atas ufuk mar'i. Terus yang keenam ada kriteria hisab hakiki wujudul hilal wilayatul hukmi. Ada juga yang kriteria hisab hakiki wujudul hilal ummul qura dengan pusatnya di Mekah.
Kemudian ada kriteria MABIMS, ini yang digunakan oleh pemerintah kita ya. Kriteria MABIMS ini hasil apa istilahnya ijtihad para ulama se-Asia Tenggara, termasuk negara kita, negara Indonesia. Kemudian ada juga kriteria Istanbul, Turki. Ada kriteria unifikasi internasional. Terus yang ke-11 ada kriteria ru'yat global. Dimanapun nanti ada umat muslim yang melihat hilal, maka keberlakuannya untuk seluruh umat Islam di dunia. Walaupun mungkin misalnya di tempat kita tidak terlihat hilal, tapi ternyata di tempat lain sudah terlihat hilal. Nah, itu kriteria ru'yat global. Yang selanjutnya yang terakhir ada kriteria sunnah ru'yat murni. Nah, ini harus berdasarkan ru'yat gitu, murni, melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, terus dari masalah-masalah tersebut yang kita hadapi, apakah ada solusinya? Nah, tentu ya, ketika ada masalah ada solusi, ada penyakit pasti ada obat. Nah, biasanya di kita seringkali masalah itu tidak selesai karena kita fokus pada masalah, bukan fokus pada solusi. Terus apa istilahnya memikirkan masalah. Ini gimana ya, masalah terlalu besar buat kita. Ini bagaimana solusinya? Yang kita pikirkan, jalani masalah tersebut, kemudian cari solusinya. Solusi sekecil apapun itu akan berguna sekali. Nah, para ulama zaman dulu itu bukan tanpa ikhtiar ya. Dari masalah sudah 15 abad yang kita hadapi, permasalahan perbedaan dalam penentuan awal bulan. Nah, para ulama zaman dulu juga sudah berikhtiar istilahnya untuk menyelesaikan, mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Kemudian para ulama di sini menawarkan solusi ya untuk mengakhiri perbedaan tersebut. Ada yang menawarkan istilahnya dengan menggunakan ru'yat dengan teknologi. Jadi tidak mesti dengan ru'yat dengan mata kepala si peru'yat sendiri, tapi kita bisa menggunakan teknologi. Ada teleskop, itu bisa kita gunakan sebagai apa? Alat ru'yat. Walaupun para ulama tetap ada yang berbeda pendapat ya. Ada khilafiyah. Ada yang membolehkan dengan menggunakan alat, ada juga yang tidak boleh. Tetap harus menggunakan mata kepala kita. Tidak boleh menggunakan alat. Nah, tentunya ini apa istilahnya langkah ijtihad serta ikhtiar para ulama untuk menyelesaikan perbedaan yang terjadi. Kemudian yang kedua ada yang mengusulkan dengan menggunakan kalender Islam global. Artinya kita harus sudah punya gitu ya di zaman sekarang yang mana Islam sudah mulai menyebar kemana-mana, kita harus punya satu patokan kalender yang bisa dituruti oleh semua umat Islam sedunia. Ya, karena kalau kita perhatikan gitu, tidak semua negara, tidak semua kawasan, wilayah itu ada yang mempunyai ahli dalam ilmu falak atau ilmu astronomi. Tentunya mereka membutuhkan bimbingan dari orang yang ahli dalam bidang falak atau ilmu astronomi. Nah, kemudian ketika unsur-unsur tersebut ditawarkan oleh para ulama, maka muncullah ini yang sampai sekarang lagi diperbincangkan gitunya. Sesudah apa? Sesudah konferensi OKI di Istanbul tahun 2016. Dengan adanya apa? Upaya penyatuan waktu untuk umat Islam sedunia. Nah, muncullah apa? Wacana kalender Islam global atau KIG. Nah, tentunya ini sebelum ke penjelasan tentang kalender Islam global, kita mesti tahu dulu apa itu kalender. Karena biasanya kalau di kita itu taunya hanya sekedar verbal saja. Tahu kalender, kita kalender itu apa? Kadang kita suka kebingungan. Nah, kalau kita ada istilah almanaknya, almanak dan kalender itu sama. Artinya sistem penanggalan atau sistem perhitungan yang mana di sana merupakan sistem hisab yang digunakan untuk mengetahui masa atau waktu kapan sebuah peristiwa terjadi. Unsur-unsurnya terdiri dari hari, tanggal, bulan, dan juga tahun. Nah, itu disebut dengan kalender. Kita tahu misalnya kapan terjadinya peristiwa Perang Badar misalnya, itu karena ada kalender. Makanya dulu kenapa istilahnya Umar bin Khattab memerintahkan kepada para sahabat untuk kita mempunyai sebuah kalender. Karena di zaman Nabi sampai ke masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq itu belum ada kalender Islam. Sehingga ketika ada permasalahan yang muncul dari pemerintah gitu ya, dari masyarakat ke pemerintah, ini kadang pemerintah bingung, khalifah bingung. Ini mengutamakan yang mana yang terlebih dahulu masuk surat tersebut.
Kadang kebingungan karena apa? Belum ada kalender Islam. Ya, ketika di zaman Nabi itu kalender atau nama tahun itu hanya diberi nama sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Misalnya ketika Nabi Muhammad lahir, ya disebutnya Amul Fil, tahun gajah karena belum ada. Atau ketika peristiwa istri Nabi Muhammad, Siti Khadijah, kemudian diikuti oleh paman Nabi Muhammad, Abu Thalib meninggal, disebutnya Amul Huzni, tahun kesedihan. Atau ketika misalnya tahun penaklukan Mekah, disebut Amul Fathi. Nah ini karena belum ada penanggalan. Makanya Umar bin Khattab mendesak kepada para sahabat. Kemudian diadakanlah musyawarah. Mana ini awal bulan? Kenapa disebut kalender Hijriyah? Karena ini usulan dari Ali bin Abi Thalib. Pada usulan banyak ya. Dari mulai Nabi lahir, seperti kalender Masehi yang mana itu diawali dari Nabi Isa lahir. Kemudian ada juga yang mengusulkan dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian ada juga yang mengusulkan dari peristiwa ketika Nabi diangkat menjadi nabi gitu. Nah ini semua ditolak. Nah yang diambil adalah usulan dari Ali bin Abi Thalib yang mengusulkan awal bulan untuk kalender Islam itu adalah dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah ini yang dijadikan, makanya kenapa sekarang namanya kalender Hijriyah. Nah ini kenapa? Karena pentingnya kalender untuk kita, untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Baik mungkin ini peristiwa yang sudah lalu ataupun mencatat peristiwa yang akan datang, supaya ada persiapan untuk kita. Nah terus apa yang disebut dengan kalender Islam global? Nah ini adalah artinya kalender yang digunakan oleh umat Islam dalam penentuan hari-hari ibadah secara khususnya. Secara umumnya untuk hari-hari yang lain yang berhubungan dengan organisasi atau koordinasi masalah keislaman tentunya yang berlaku seluruh dunia. Terutama untuk umat Islam. Terus apa prinsip dasar yang dijadikan penyusunan dalam kalender Islam global? Pertama itu adanya kalender. Karena kalender Islam itu merupakan kalender lunar atau kalender yang berdasarkan pada sistem Komariah. Terus yang kedua, jumlah bulan setiap tahun kalender Hijriah sama, 12 bulan, tidak pernah bertambah jadi 13 atau berkurang jadi 11 bulan. Terus yang ketiga, prinsipnya dalam kalender Hijriah itu tidak boleh dilakukan interkalasi atau penambahan. Terus yang keempat, jumlah hari dalam satu Hijriah atau dalam satu bulan tidak boleh kurang dari 29 dan tidak boleh lebih dari 30. Tidak seperti kalender Masehi, paling sedikit kan 28, kemudian paling banyak 31. Ada sampai dalam satu bulan itu kan ada yang 28, ada yang 29 hari, ada yang 30, ada yang 31 hari. Nah di kalender Hijriah itu tidak boleh kurang dari 29 dan tidak boleh lebih dari 30. Kemudian yang kelima, sebagaimana konsekuensi di poin yang 4 tadi yang menyatakan bahwa jumlah dalam satu bulan itu harus kurang dari 29 dan tidak boleh lebih dari 30, maka berdasarkan hal itu berdasarkan siklus sinodis yang ditandai dengan peristiwa ijtima. Nah makanya sebut ini ya pergerakan dari ijtima sampai ijtima lagi. Nah tentunya ini perlu kita pikirkan untuk kedepannya supaya supaya adanya kesatuan dalam penentuan awal bulan, terutama dalam hari-hari ibadah. Awal bulan Ramadan misalnya, kemudian ketika penentuan hari raya Idul Fitri, kemudian penentuan misalnya ibadah haji untuk Zulhijjah, tentunya ini perlu sekali untuk kita supaya tidak ada perbedaan. Terus apa arti penting kalender Islam global? Kalau arti pentingnya tentu yang pertama ini merupakan civilizational imperatif. Ini merupakan kemajuan budaya. Majunya suatu budaya itu karena mempunyai kalender. Kemudian yang kedua, sebagai sarana pengorganisasian waktu dan pengaturan kegiatan. Jadi di mana misalnya kita sebagai umat Islam ingin mendiskusikan, memusyawarahkan, ya misalnya seluruh dunia. Nah kalau waktunya sudah jelas, mungkin tidak akan ada perbedaan ya, istilahnya ketika tidak ada istilah perbedaan persepsi. Ketika tanggal sekian ya sama semuanya. Kemudian yang ketiga, sebagai pedoman pelaksanaan ibadah dan ketentuan syariah. Seperti yang tadi dijelaskan,
di Indonesia ini merupakan gudangnya Lebaran. Kita kadang suka bingung ya, misalnya ketika kita tinggal di tempat yang minoritas kita gitu, minoritas persatuan Islam, tapi mayoritas yang lain misalnya, kita Lebarannya besok, sedangkan mayoritas Lebarannya sekarang. Tentu kita bingung ketika penentuan zakat fitrah. Ini mau tidak mau jadi masalah buat kita. Masa kita Lebaran di tempat ini misalnya, tapi zakatnya ke tempat lain misalnya. Malah ada sempat yang istilahnya memberikan solusi, sok Cina Lebaran mah ikut gitunya. Lebaran ikut kepada yang ada di sana, tetapi zakatnya engke, atau misalnya Pak bukanya nanti gitu. Hanya ikut sholat saja, tapi tetap kamu saum gitu. Kan ini agak apa istilahnya? Agak tidak masuk akal ya. Apa sholat Idul Fitrinya sudah, tapi Lebaranan atau bukanya nanti bareng dengan persatuan Islam misalnya dengan kita. Nah ini kan kadang jadi masalah juga. Kemudian nanti ini akan berdampak pada apa? Pada nilai dari zakat fitrahnya. Itu apakah masuk zakat fitrah atau masuk sodakoh? Karena kan kita tahu ya, ketika zakat fitrah tidak diberikan pada waktunya, itu nanti akan bernilai sodakoh. Misalnya dibagikan sebelum kita berangkat ke lapang ya untuk sholat id. Misalnya maghrib sudah dibagikan. Nah itu misalnya ya. Atau sesudahnya, ini juga sama. Nilainya nanti bukan nilai zakat fitrah, tapi nilainya menjadi sodakoh. Ini menjadi perbincangan. Nah, makanya ini dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan ibadah gitu ya untuk kalender Islam global. Kemudian yang keempat sebagai alat pencatatan masa lalu dan juga sejarah biar sama gitu. Benar gak misalnya Pak terjadinya hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah tanggal sekian. Nah kalau sama penanggalannya tentu akan sama, akan istilahnya seirama gitu, satu suara semuanya. Nah kemudian ini berdasarkan kalender global juga, ini ada pendapat dari Nidal Ghosum mengenai apa? Tidak mungkin katanya suatu peradaban bisa tegak, apalagi berkembang pesat tanpa untuk dirinya ia membuat atau menggunakan suatu kalender yang kokoh dan akurat. Jadi suatu negara itu tidak akan disebut tegaknya berkembang dengan pesat apabila tidak mempunyai kalender yang kokoh yang bisa digunakan oleh semuanya. Nah, ini menurut Nidal Ghosum. Makanya dia nanti akan memberikan beberapa solusi, beberapa usulan mengenai kalender internasional supaya bisa digunakan. Nah, di sini ada beberapa usulan ya. Ada beberapa usulan untuk kalender internasional. Pertama ada kalender zonal. Ini bisa dilihat ya. Nah, ini beberapa usulan kalender internasional. Pertama ada kalender zonal. Kalender zonal itu berarti kalender yang berdasarkan pada zona. Ini terbagi pada 4. Ada kalender Muhammad Ilyas. Ada kalender Muhammad Ilyas. Kemudian ada juga kalender Ghosum yang tadi disebutkan. Kemudian ada Mezian dan juga Al-Atbi. Terus yang ketiga ada kalender Hijriyah Universal. Dan yang keempat ada kalender Ghosum Odeh yang dibuat oleh Ghosum juga sama. Nah di sini adanya pembagian zonasi ya. Jadi hasil ru'yat tersebut berdasarkan pada zona-zona, terbagi pada zona-zona. Nah kalau misalnya kita perhatikan di sini untuk kalender kalender Muhammad Ilyas itu didasarkan kepada membagi menjadi 3 zona. Nah, jadi ada 3 zona. Pertama ada untuk zona Asia Pasifik. Terus yang kedua ada zona Asia Barat dan Afrika. Terus yang ketiga ada benua Amerika. Nah itu kalender Muhammad Ilyas. Kemudian kalender Ghosum, Mezin dan Al-Atbi itu membagi menjadi 4 zona. Nah, ini lebih banyak lagi. Kalau tadi 3 zona, ini
4 zona. Ini berdasarkan pada posisi bujur timurnya. Kemudian ada kalender Hijri universal. Nah, ini diperkenalkan pertama kali tahun 2001. Nah, diperkenalkan dalam konferensi astronomi Islam yang kedua di Amman, Yordania. Ini dibuat oleh Komite Hilal dan Mawakit di bawah AUAS. Nah, ini sifatnya bizonal. Jadi 2 zona berdasarkan Imkanur Ru'yah. 2 zona tersebut ada zona kalender Hijriah untuk wilayah timur. Ini untuk kawasan benua Australia, Asia, kemudian Eropa dan Afrika. Ada juga zona kalender Hijriah Barat. Nah, ini dari dari 20 derajat bujur barat hingga mencakup kawasan barat benua Amerika. Nah, ini bizonal ya, kalender Hijriah universal. Nah, ini dengan syarat apa? Ru'yat harus terjadi di daratan. Kalau misalnya ru'yat terjadi di lautan, maka tidak diterima hasilnya. Keesokan harinya baru dipandang sebagai bulan baru. Jadi apabila ru'yat ternyata terjadi atau terlihat di daratan misalnya ya, maka itu bisa ditentukan besoknya tanggal 1. Tetapi kalau misalnya terjadinya di lautan, maka besoknya bukan tanggal 1 tapi tanggal 30. Keesokan harinya baru tanggal 1. Itu berdasarkan kalender Hijri universal. Tentunya ini kelemahannya ya, setiap ini punya kelemahan. Ini tentu karena tadi awalnya kalender Islam global itu untuk menyatukan satu tanggal. Nah, kalau dengan kalender bizonal ini atau dengan kalender yang tadi trizonal dan juga 4 zona, itu nanti akan terjadi perbedaan tanggal. Kemudian yang keempat ada kalender Gosum Odah. Ini sama ya, dibuat oleh Gosum. Sama seperti yang tadi di bagian poin yang kedua. Terus yang kedua ada kalender unifikasi atau kalender terpadu. Nah, inilah yang diusulkan dalam konferensi OKI di Istanbul, Turki tahun 2016. Ini kalender Komariah yang mana Islam unifikasi yang dibuat oleh Jamaluddin Abdul Ar-Razik. Yang mana ini beberapa konseptor mengatakan bahwa kalender ini diklaim didasarkan pada kalender Ummul Qura yang dari kerajaan Arab Saudi. Nah, sini dijelaskan bahwa kalender terpadu atau kalender unifikasi ini merupakan upaya terkini yang paling komprehensif, yang paling jelas, yang paling diterima oleh para ulama gitu ya, untuk dijadikan sebagai kalender Islam global. Ini didasarkan kepada riset terhadap 600 bulan Komariah di depan hingga nanti tahun 1470 Hijriah. Sudah ada kalender Islam globalnya. Ini filosofinya menyatukan seluruh dunia tanpa kecuali dalam satu tanggal. Tentunya dengan prinsip 1 hari 1 tanggal dan 1 tanggal 1 hari di seluruh dunia. Jadi sama. Kalender masingnya tanggal 1 misalnya, sama kalendernya juga sama tanggal 1. Nah, ini menggunakan IDL ya, International Deadline, batas tanggal internasional. Kemudian menurut Jamaluddin juga untuk menyusun kalender terpadu atau unifikasi ini diperlukan 3 prinsip. Jadi syaratnya gitu. Kalender Islam global ini bisa dipakai dengan 3 syarat, dengan 3 prinsip. Pertama, yang dipegang harus hisab. Jadi tidak boleh ada ru'yat bil fi'li. Karena tidak akan berlaku ru'yat bil fi'li. Karena tadi kan kalau dunia kita itu disebut bumi itu bulat ya, sehingga kawasan satu terang, kawasan yang satu gelap, jadi tidak mungkin kalau disatukan. Tapi dengan ru'yat dengan hisab itu bisa. Jadi syaratnya harus menggunakan hisab atau imkanur ru'yah. Kemudian yang kedua, memegangi transfer imkan ru'yat. Artinya satu bumi satu matla, hanya satu tempat yang dijadikan sebagai rujukan. Tidak boleh misalnya menggunakan matla-matla yang lain. Nah, di kita kan ada istilah matla atau keberlakuan nasi ru'yat. Ada yang sifatnya lokal, ada yang sifatnya wilayatul hukmi dalam satu negara kesatuan, seperti di kita di Indonesia. Sampai sekarang kita menggunakan kriteria wilayatul hukmi. Jadi di mana saja di bawah Indonesia terlihat hilal, maka wajib seluruh umat Islam di Indonesia mengikuti. Padahal kita tahu kan ya, di negara kita itu terbagi kepada 3 zona waktu. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, ada waktu Indonesia
timur. Mungkin saja pada waktu ijtima terjadi misalnya hilal di Indonesia Barat sudah terlihat, tapi belum tentu di Indonesia Tengah dan Timur, atau sebaliknya di Indonesia Barat belum terlihat, tetapi bisa saja di Indonesia Tengah terlihat. Nah, makanya nih para ulama kita, para ulama Indonesia mengambil ijtihad dengan menggunakan wilayatul hukmi tentunya. Nah, kemudian yang ketiga itu menerima kesepakatan dunia tentang sistem waktu yang sekarang berlaku, 1 hari 1 tanggal. Yang kita tahu bahwa 1 hari itu bilangannya 24 jam. Nah, ternyata kalau menggunakan sistem internasional itu bisa 48 jam 1 hari. Supaya apa? Supaya sama. Semua negara 1 hari 1 tanggal. Tentu ini agak sulit ya diterima oleh beberapa kalangan ulama di beberapa negara bagian misalnya, atau di negara Indonesia, atau khususnya di Indonesia. Nah, itu ya dengan prinsip tadi, jika konjungsi terjadi sebelum pukul 12 GMT, maka awal bulan adalah hari berikutnya. Nah, itu ya diantaranya. Kemudian bagaimana implementasi dari kalender Islam global tersebut? Nah, ini respon dari para ulama fikih dan falak itu dapat dikelompokkan kepada 3. Ini respon dari apa? Dari konferensi yang ada di Turki tahun 2016 tadi. Yang pertama katanya ya, hasil konferensi itu keputusan yang sudah final, ibaratnya harus segera dilaksanakan. Seluruh umat Islam di dunia harus menggunakan kalender Islam global, karena ini sudah melalui musyawarah yang sangat panjang dan juga sudah ada titik terangnya. Kemudian yang kedua, hasil konferensi keputusan Islam Turki 2016 juga diterima sebagai visi bersama untuk mewujudkan kalender Islam global yang mapan, sedangkan implementasinya dilakukan secara bertahap, ya, tidak secara langsung, karena tentu tadi akan ada pergolakan gitu ya di bawah. Bisa terima tidak dengan kalender seperti ini? Jangan mungkin dalam beberapa ormas, dalam satu ormas saja bisa ada perbedaan. Kemudian yang ketiga yang terakhir, hasil konferensi keputusan Islam Turki 2016 masih terdapat respon secara negatif. Masih ada perdebatan. Pertama ini karena katanya keputusannya diambil secara voting. Tentu kan ada orang-orang atau para ulama yang berbeda juga dalam hal ini. Ini dijadikan sebagai pertimbangan. Kenapa kalender Islam global di kita masih belum dilaksanakan? Padahal ini sudah dilaksanakan di negara besar. Ya, di negara Islam yang mungkin secara terpandang. Mereka adalah umat Islam besar juga di Turki, diikuti oleh beberapa negara Islam juga, bukan cuma Indonesia. Terus apa manfaatnya kalau kita menggunakan kalender Islam global? Pertama, secara syariah. Nah, adanya keseragaman waktu ibadah di seluruh dunia ini menjadikan umat Islam lebih nyaman karena tak ada perbedaan. Jadi kelihatan gitu ya, umat Islam itu kompak gitu kalau misalnya sama satu waktu. Terus yang kedua, dari segi muamalah ada keseragaman dalam tanggal menghilangkan sekat-sekat perbedaan di masyarakat atau di kalangan umat Islam. Jadi tidak ada lagi konflik-konflik seperti yang tadi. Kemudian dalam segi siasah politik, ini memperlihatkan kepada dunia kekuatan dan kekompakan dunia Islam. Mereka akan takut ketika umat Islam satu suara. Kemudian dari segi ekonomi tentunya adanya kalender yang mapan, urusan zakat wajib menggunakan kalender Islam. Nanti akan sama ya, jadi kalau misalnya ada zakat terkumpul, kalau misalnya dalam satu waktu itu akan menghasilkan dana yang sangat besar. Kemudian di Indonesia sesudah kejadian atau konferensi di Istanbul Turki tahun 2016 ada rekomendasi Jakarta tahun 2017 yang mana melalui kegiatan seminar fikih falak internasional yang dihadiri oleh utusan dari beberapa negara tetangga, ini diperoleh kesepakatan tentang kriteria visibilitas hilal yang disebutkan sebagai kriteria rekomendasi Jakarta. Hasilnya apa? Awal bulan didasarkan atas posisi hilal di atas ufuk dengan elongasi tidak kurang dari 6,4 derajat dan ketinggian hilal tidak kurang dari 3 derajat. Nah, ini yang digunakan oleh pemerintah sampai sekarang ya. Jadi ketinggiannya 3 derajat. Nah, ini kalau dilihat dari ormas-ormas apa saja nih yang menerima dari hasil rekomendasi ini, diantaranya adalah ormas kita, Ormas Persatuan Islam. Makanya ada perbedaan yang awalnya 2 derajat sekarang menjadi 3 derajat. Itu dari hasil rekomendasi Jakarta.
Terus apakah ada masalah dalam penerapan kalender Islam global ini? Tentu saja. Karena tadi kan ini dianggap sesuatu yang belum urgen lah, belum penting di kita. Karena dengan kalender yang sekarang walaupun ada perbedaan dalam penetapan tanggal, dianggap aman-aman saja gitu ya. Walaupun ada perbedaan, misalnya ormas anu lebarannya hari anu, ormas ini hari ini, tidak ada istilahnya sampai ke percekcokan gitu. Masih bisa dikendalikan. Jadi belum pas lah kalau di kita di Indonesia menggunakan kalender Islam global. Masih banyak yang seperti itu ya. Kemudian secara implikasi pemilihan kriteria yang digunakan dalam konferensi OKI ini ada 3 poin yang bisa kita tarik kesimpulan. Pertama, adanya pelanggaran syariat katanya ya. Jadi kenapa belum digunakan di Indonesia? Pertama, adanya pelanggaran syariat. Kalau kita memaksakan kalender Islam global, pertama apa? Pemaksaan terhadap wilayah yang belum masuk syar'i untuk ikut saum. Ya, padahal udah jelas sumu li ruyatihi waftiru li ruyatihi, atau pamang syahida minkum musyahra falyasum. Jadi barang siapa yang melihat hilal di tempatnya gitu ya, di negaranya, maka silakan saum. Tapi kalau belum terlihat tidak bisa dipaksakan. Makanya ini kenapa kalender Islam global belum bisa dilaksanakan di kita. Masih banyak yang berbeda pendapat. Kemudian dari masalah hari Arafah, ada beberapa negara yang melaksanakan puasa Arafah tidak pada waktu wukuf di Arafah. Kemudian yang ketiga, adanya pemaksaan hari. Digunakannya IDL Samsiah atau International Deadline Samsiah sebagai konsep satu hari setanggal itu selalu memaksakan kalender Islam mengikuti kalender Masehi. Itu makanya kenapa kalender Islam global ini masih belum bisa kita laksanakan. Tapi mudah-mudahan tentunya ya, adanya keseragaman dalam kalender Islam ini menjadi cita-cita kita semua. Biar umat Islam kompak gitu ya, rasa ukhuwahnya terlihat, adanya kesamaan, tidak ada perbedaan. Tapi tentu saja ini harus kita lalui secara bertahap, tidak bisa dilaksanakan secara sekaligus. Nah, jadi kesimpulannya, lahirnya kalender Islam global ini menjadi sesuatu yang sangat kita impikan tentunya sebagai umat Islam, demi kesatuan hari dan tanggal ibadah dan juga muamalah. Yang kedua, hambatan fikih syariah juga ini yang menghambat terjadinya atau terwujudnya kalender Islam global. Karena tadi dalam hadis sumu liruyatihi wabtiru liruyatihi, serta dalam Quran surat Al-Baqarah juga tadi pamang syahada minkum syahra falyasum. Ini menjadi hambatan yang tidak bisa kita lewati. Kemudian yang ketiga, masyarakat masih beranggapan bahwa kalender Islam global itu belum membawa manfaat yang begitu besar. Ya, makanya di kita ada istilah apa? Mala yudriku kulluh wala yutriku kulluh. Jadi setidaknya apa yang masih bisa kita laksanakan sekarang, laksanakan aja dulu selama itu maslahat buat kita. Daripada kita memaksakan kalender Islam global tapi ternyata membawa madarat buat kita. Nah, itu mungkin ya kajian kita untuk Jumat ini. Mudah-mudahan disampaikannya materi tentang kalender Islam global ini bisa dijadikan sebagai bahan diskusi untuk kita. Apakah penting untuk kalender Islam global ini kita pergunakan atau tidak? Nah, kalau yang sudah menggunakan ini baru satu ormas ya di kita, malah sudah membuat baru tahun 2020 sekarang, yaitu Ormas Muhammadiyah. Itu sudah ada kalender Islam globalnya. Mudah-mudahan mungkin nanti Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, Al-Irsad mungkin bisa mengikuti. Dengan nanti kita memikirkan bagaimana jalan keluarnya secara fikih tentunya, secara syariah, supaya tidak melanggar hukum syariah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya buat saya yang menyampaikan dan secara umumnya buat kalian semua yang mendengarkan. Itu aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.